Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, sehingga sakit ataupun kram di daerah kaki nanti akan sembuh. Di samping itu merupakan usaha untuk mengeluarkan asam laktat dari dalam tubuh, khususnya pada kaki. Asam laktat ini yang memicu terjadinya rasa capek. Apabila terjadi akumulasi asam laktat di dalam tubuh, maka akan terasa capek dan sakit, bahkan tubuh akan menjadi demam. Oleh karena itu asam laktat harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi sampai merata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemijatan ini benar-benar efektif, tidak ada yang terlewatkan. Telapak kaki kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu dengan jari jemari kita ya. Kemudian ujung jari kita tarik-tarik sambil kita pijat, dan sela-sela jari juga kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Tujuan dari pijat refleksi ini adalah menstimulasi saraf yang berhubungan langsung dengan organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan atau disfungsi nanti akan pulih kembali. Dengan demikian, dengan cara pijat ini kita sekaligus bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan ataupun penyakit di seputar organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat, kemudian kita treatment bagian pantat ya, pinggang sampai pantat ini kita treatment. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah pijatan kaki kiri selesai, dilanjut dengan pijatan kaki kanan dalam posisi tengkurap. Caranya sama, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan hormon, sehingga apabila peredaran darah dan hormon lancar, maka transportasi zat atau sari makanan menjadi lancar, sehingga tubuh akan menjadi sehat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Sistem terapi pijat urut ini juga merupakan upaya untuk memberikan nutrisi pada kulit, di mana minyak yang dipakai ini mengandung banyak nutrisi ya, zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Di samping itu juga merupakan upaya pembersihan kulit ya. Jadi kulit kita apabila rasa kering dan kotor
nanti bisa dibersihkan dengan minyak ini ya, melalui terapi pijat urut. Kaki kita pijat secara berulang-ulang sehingga kaki yang terasa kaku akan menjadi lemes ya. Persendian juga akan lemas ya. Sehingga segala yang menjadi keluhan pada kaki, biasanya sakit, kemeng dan sebagainya, nanti akan sembuh. Dan setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi. Kaki kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya pada titik-titik tertentu ya. Telapak kaki kita pijat dengan jari kita ya. Hal itu akan menstimulasi saraf. Dan saraf-saraf tadi berhubungan dengan organ tubuh, maka dari kaki pula kita bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat dan kita berikan treatment khususnya pada pinggang dan pantatnya. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Dan setelah itu ya, kaki kiri dan kaki kanan kita pijat ya secara bersama-sama. Caranya kaki kiri dan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, akan terpijat semua ya. Kita pijat secara terus-menerus, secara berulang-ulang ya, sampai nanti lemas ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan sambil digerak-gerakkan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah pemijatan di wilayah kaki selesai, kita lanjut kepada pemijatan bagian pantatnya. Caranya ya di seputar pantat ya, kedua pantat itu kita pijat ya, secara berulang-ulang. Dan pijatan ini ya harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada juga orang yang suka dipijat dengan pijatan yang keras. Hal ini masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus dikonfirmasi, ditanya kira-kira pijatan mana yang dikehendaki, sehingga nantinya pasien di samping sembuh dari penyakitnya, dia juga merasakan nyaman ya, tidak terasa terlalu sakit pun juga tidak terasa terlalu ringan. Karena itu sekali lagi harus dikonfirmasi. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan ya kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantatnya atau daerah-daerah yang dikehendaki ya, sehingga akan menambah momentum ya dengan cara seperti ini, sehingga pijatan keras pun bisa kita wujudkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini.
Yang perlu diketahui bahwa pijatan ini biasanya ada efeknya ya. Biasanya setelah dipijat itu terasa katuk yang berlebihan, sering mencret, sering buang air kecil, badan malah justru sakit semua atau jarum ya. Hal itu tidak ada masalah, nanti akan sembuh sendiri dan tidak perlu diobati karena ini merupakan proses detoksifikasi ya, atau proses pengeluaran racun dari dalam tubuh kita. Kemudian setelah itu dilanjut ada pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya juga dari pinggang sampai punggung, jadi dari bawah ke atas seperti ini. Kita pijat secara merata sambil sedikit kita tekan-tekan, dan jangan lupa di daerah situ terdapat tulang belakang ya, dan di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu di sekitar tulang belakang itu perlu kita adakan pijatan refleksi ya. Caranya ya dengan menekan-nekan pada titik tertentu di seputar tulang belakang ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Di samping itu tulang belakang merupakan produsen sel-sel darah merah ya, yang nantinya tentu saja akan menstimulasi ya produsen tersebut sehingga produksi sel-sel darah merah akan normal ya. Jadi pijatan ini dari bawah ke atas sedikit kita tekan-tekan ya, dan jangan lupa di sekitar tulang belikat ya, di sendi tulang belikat itu ya juga kita berikan pijatan ya, serta di daerah punggung itu sendiri. Karena di sekitar punggung itu juga terdapat banyak permasalahan seperti kaku-kaku ya, sakit, nyeri ya, kemeng-kemeng dan sebagainya. Nanti dengan dipijat seperti ini maka akan sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Apabila dirasa kurang keras ya, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita gosok-gosokkan ke daerah pinggang sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, sehingga pijatan benar-benar akan efektif dan tepat sasaran ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ya ke belakang dan dipijat sekitar sela tulang belikat ya. Dan kita pijat lagi dengan cara seperti ini ya, sehingga nanti permasalahan di sekitar pinggang sampai punggung bener-bener nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu ya, si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien ya, di atas kepala pasien. Kemudian kita pijat lagi dari arah situ ya, masih di seputar pinggang sampai punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Istilahnya berganti posisi agar memudahkan dalam hal pemijatan, sehingga pijatan ini dirasa efektif ya, tidak ada yang terlewatkan ya, dan asam laktat juga akan terusir dari tubuh kita. Otomatis kalau asam laktat terusir dari tubuh kita, maka rasa capek nanti akan hilang. Samping ini itu ya, pijatan ini juga merangsang ya, keluarnya hormon endokrin ya. Hormon inilah yang dirasakan oleh tubuh kita, nanti tubuh kita akan menjadi fresh atau
bugar ya. Karena itu pijatan ini dimaksud juga merangsang hormon endorfin, sehingga endorfin nanti memberikan efek ya, rasa riang atau bugar ya. Dan setelah itu dilanjut dengan pijatan bagian kepala. Caranya ya, dari leher bagian belakang itu kita pijat ya, kita pijat lembut ya. Dan rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga juga kita tarik ya. Hal ini akan terasa enak sekali ya, dan merupakan juga terapi saraf ya. Dengan cara seperti ini pula, maka bagi penderita vertigo dan migrain nanti bisa sembuh ya. Kemudian kita lakukan pijatan ya, dari samping kiri, samping kanan secara berulang-ulang ya. Dan kita pijat di seputar tulang pelipis itu ya, sampai ke leher bagian samping. Yang perlu diperhatikan bahwa pijatan ini harus bijaksana, karena di daerah leher khususnya itu terdapat organ vital. Dan setelah itu kita lanjut pada pemijatan bagian tangan ya. Caranya, tangan kanan ya, kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Tentu saja ini juga mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh ya. Di samping itu juga akan melemaskan otot serta memperlancar peredaran darah dan hormon di sekitar tangan khususnya ya. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ada telapak tangan pada posisi tertentu ya. Kita pijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian jari-jari kita tarik-tarik, dan sela-sela jari kita pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Permasalahan di seputar tangan ini juga cukup banyak ya, mulai dari kemeng-kemeng, sakit, linu ya, nyeri dan sebagainya bercampur, sehingga perlu dipijat seksama ya. Setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan dipijat bagian sendi tulang belikat. Persendian itu kita pijat-pijat ya. Dilanjut dengan pijatan tangan kiri ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya sama, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak, luar biasa, rileks ya. Sakit di sekitar tangan ya. Dan telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu di telapak tangan kita pijat-pijat, kemudian jari jemari juga kita pijat-pijat sambil kita tarik, serta sela-sela jari kita pijat. Ada kemungkinan di sela-sela jari tersebut apabila kita pijat itu terasa sakit, ya, itu menandakan ya ada masalah di seputar organ tubuh kita ya. Oleh karena itu ya, kita stimulasi lewat tangan ini, mudah-mudahan organ tubuh kita nanti bisa sembuh. Dan setelah itu kita lipat ke belakang seperti halnya pada tangan kanan tadi ya. Dan sambil kita pijat-pijat.
Kemudian langkah selanjutnya dalam posisi telentang ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat ya. Dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Perlu diperhatikan bahwa di sendi lutut itu harus kita stimulasi juga ya, agar cairan sendi bisa berproduksi secara normal. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dengan cara seperti ini maka pemijatan bisa menjadi efektif ya, tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian kita tarik ke depan seperti ini ya. Dan persendian kita lipat, kita treatment, kita olahragakan begitu ya, agar lemas kembali. Setelah kita lipat dan kita pijat lagi. Dilanjut pada kaki kiri. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mungkin Anda merasa ya bahwa pijatan ini dirasa, terapi pijat urut ini dirasa vulgar karena harus melepas pakaian. Namun apabila dilihat dari manfaatnya itu ternyata sangat besar sekali ya, karena pijat urut ini adalah langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan. Obat kimia tetap dibutuhkan dalam kasus-kasus tertentu. Diharapkan kita tidak ketagihan ya dengan obat kimia. Mana obat kimia ini bisa terakumulasi dalam tubuh kita dan sukar larut, dan akumulatan ini bisa memicu terjadinya pertumbuhan kanker ya, yang justru merugikan bagi tubuh kita. Oleh karena itu ya, sistem terapi pijat urut ini merupakan solusi pijatan alternatif ya, di samping pemakaian obat-obat kimia. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, langkah selanjutnya kita pijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki, baik kaki kiri maupun kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Untuk bagian pangkal paha itu kita berikan tekanan seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Hal ini semacam untuk mengolahragakan, sasaran utamanya kaki, pinggang sampai ke punggung. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita pijat lagi secara berulang-ulang. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut itu kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dengan gerakan memutar ya, seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam pemijatan perut, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang vital dan sensitif ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam pemijatan perut ya. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya, Anda diwajibkan untuk mengikuti pedoman komunitas dari YouTube. Karena apabila komentar pun tidak mematuhi pedoman komunitas dari YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri.
itu silakan berkomentar, silakan bertanya. Kami akan berusaha untuk menjawab sebisa saya. Atau mungkin Anda tidak setuju dengan konten ini atau sistem pijatan ini, silakan, itu adalah hak Anda dan lebih baik di skip saja ya, tidak usah dilihat. Kemudian setelah itu kita lanjut pada sekitar wilayah dada ya. Caranya sekitar wilayah dada kita oles dengan minyak dan kedua tangan kita rentangkan, kemudian dioles dengan minyak dan dipijat ya, dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Khusus daerah pangkal lengan itu kita berikan perhatian khusus ya, dengan kita pijat-pijat sehingga kemang-kemang di sekitar wilayah dada tersebut ya, akan hilang ya. Khususnya untuk yang batuk-batuk karena kecapean ya, ini sangat baik sekali dilakukan dengan treatment seperti ini. Sehingga pengalaman saya biasanya kalau dipijat seputar pangkal lengan ini, maka batuk akan sembuh ya. Artinya ini adalah batuk akibat kecapean ya. Kalau batuk itu karena infeksi ya ataupun penyakit, itu harus memang dipadu dengan obat-obatan ya. Dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan kita pijat ya, arahnya dari dalam ke keluar seperti itu ya. Kita pijat, kita tengah-tengah berkali-kali begitu. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Oleh karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda. Nanti Anda sendiri akan tahu hasilnya ya, dan pasangan Anda merasakan manfaatnya. Dan ini merupakan langkah sebagai bentuk perhatian pada pasangan Anda ya. Otomatis Anda akan mendapatkan pujian tersendiri ya. Kemudian sekitar dada tersebut kita tekan-tekan sedikit ya, sambil kita pijat seperti ini berulang-ulang. Setelah itu dilanjut pada wilayah kepala ya, dalam posisi terlentang ya. Caranya ya, di kepala, di daerah alis itu ya, kita pijat, kita tarik ke arah ujung rambut ya, dan sambil dipijat dalam gerakan memutar seperti ini ya. Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu ya, rambut ditarik ya, tarik, dan kita lakukan pijatan samping ya, kepala bagian kiri dan kiri kanan ya, kita bolak-balik seperti itu, dan kita pijat ya bagian samping. Hari ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Untuk penyakit vertigo dan migrain ya, akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Jadi dilakukan pijatan kepala, kemudian kedua telinga ditarik secara bersama-sama, dan rambut kita tarik-tarik, itu akan bisa menyembuhkan migrain dan vertigo ya. Kemudian ya, kepala kita angkat dan kita berikan pijatan punggung dalam posisi terlentang seperti ini ya.
Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemang-kemang di daerah punggung ini akan sembuh nanti. Dan setelah itu kita berikan pijatan tangan ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya, secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan akumulasi asam laktat tidak ada di daerah lengan itu ya. Biasanya di bawah ketiak itu terdapat semacam benjolan seperti kertas gitu, menandakan terjadinya gumpalan asam laktatnya. Dan asam laktat itu merupakan yang keladi kecapean. Artinya apabila terjadi akumulasi asam laktat, maka tubuh akan terasa sakit semua ya, capek bahkan sampai demam ya. Dan tak lupa di daerah telapak tangan dalam posisi telentang ini pun ya, bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan pada posisi tertentu kita tekan-tekan dengan jari jemari kita ya, dan jari kita tarik-tarik sambil kita pijat, serta sela-sela jari juga kita pijat-pijat. Kemudian dilanjut pada tangan kanan. Caranya sama ya, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya, secara berulang-ulang. Tujuannya juga sama yang terjadi yang ada ke tangan kiri ya. Telapak tangan juga kita pijat-pijat, kita berikan pijatan refleksi. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita pijat bagian pangkal lengan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan. Caranya ya, tubuh kita angkat seperti ini kurang lebih sebanyak 3 kali. Ini akan memberikan semacam treatment kesetimbangan atau stimulasi kesetimbangan ya. Setelah itu masih dalam posisi telentang tadi, kita miringkan ke kiri dan ke kanan, kita pijat bagian tangan seperti ini ya. Yang menjadi pusat perhatian juga di daerah bahu ya, atau pundak ini. Kita pijat seperti ini ya. Terus ke bawah. Sampai ke kaki. Kemudian kaki kita lipat dan kita tekan-tekan seperti ini. Dan dilanjut dengan kedua kaki secara bersama-sama ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan, baik dari atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Setelah itu kita balik ke arah selanjutnya ya. Miring ke kanan begitu. Dan kita pijat. Ini adalah penampakan dari belakang ya. Caranya seperti Anda lihat pada video kali ini ya. Dan kaki kita lipat ya. Dilanjut dengan kedua kaki. Dan setelah itu kita lanjut pada posisi yang ketiga, posisi yang terakhir, yaitu ya sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya pasien dipersilakan duduk bersila dan kemudian kita pijat ya, dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala seperti ini ya.
sehingga tidak ada yang terlewatkan. Pegel-pegel, kemeng-kemeng di sekitar situ nanti akan tersolusikan ya. Dan tetap dilakukan pijatan kepala. Rambut kita tarik-tarik ya, kedua telinga juga kita tarik ya. Dan setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu kaki kita ya, tujuannya untuk pelemasan ya. Kaki kita sebagai penumpu dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini sebanyak 3 bagian dan 3 kali berarti. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih Anda sudah menonton dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.